nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur Bapa, 6 hari lamanya Engkau telah sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. 6 hari lamanya Engkau telah sertai kami dengan Roh Kudus-Mu yang selalu membawa kami berfokus kepada Kristus yang sempurna. Kami adalah umat tebusan-Mu, kami adalah manusia baru, kami dibenarkan di dalam Kristus dan kami sedang memasuki proses pengudusan di mana di dalam keseharian kami Roh Kudus bekerja sedemikian rupa agar Kristus itu nyata dari dalam dan melalui kami. Pagi hari ini Bapa, kami percaya penebusan Kristus membawa kami menjadi manusia baru dan manusia baru tersebut membuat kami memiliki perilaku yang benar. Karena kami percaya kuasa Kristus diberikan kepada kami untuk kami bisa hidup dengan benar. Kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa jemaat ya semuanya, amin. Oke, saudara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, Youth Era of God akan mengadakan retreat tanggal 26, 27, dan 28. Nah di belakang ya sayang ya, di sana ya, atau di sana usdanya? Oh di depan ada usda, silahkan diborong, dihabiskan ya saudara ya. Saya percaya saudara adalah orang yang diberkati Tuhan dan juga murah hati. Jadi saudara mari bantu anak-anak youth untuk kita bisa usaha dana, juga ada kaos yang saudara bisa PO melalui anak-anak youth. Itu yang pertama. Yang kedua, besok Kamis kita akan teruskan lagi Bible study kita. Materinya adalah kanonisasi perjanjian lama, kanonisasi perjanjian baru, dan yang terakhir kalau waktunya tepat, waktunya sempat ya, saya ingin menjelaskan tentang Yesus dari dua sumber yang berbeda. Begitu. Dan saya pastikan materi besok Kamis adalah materi yang menarik ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut Bible study, silakan bisa mendaftar di nomor pastoral, biaya kontribusinya Rp10.000. Yang ketiga saudara, saya saat ini, studi saya sudah melewati fase metode riset. Ya, di doktoral saya sudah melewati metode riset. Doakan saya supaya tahun depan Juli 2026 saya bisa wisuda. Ya saudara ya. Dan saya saat ini terikat dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 hal yang akan dinilai oleh pemerintah, mengajar, terus penelitian, lalu pengabdian masyarakat. Dan itu kalau dihitung skornya, ya sampai ke satu skor tertentu, lalu nanti dari Dikti akan mengangkat saya menjadi guru besar. Profesor, saudara. Enggak sembarangan loh, profesor. Saudara tahu di Indonesia ada banyak profesor ya, salah satu profesor hukum yang namanya Mahfud MD itu pasti melewati proses yang panjang. Kalau di luar negeri profesor itu sebutan bagi seorang pengajar di perguruan tinggi. Tetapi kalau di Indonesia profesor itu adalah gelar kehormatan yang diberikan pemerintah kepada seorang pendidik. Begitu. Saya memang benar-benar mengejar itu karena saya menyadari bahwa pengajaran itu penting sekali untuk membawa jemaat mengalami perilaku kehidupan yang berbeda. Ya. Kalau saudara tidak diajar dengan benar, ibarat saudara datang ke dokter, ya, salah kasih resep itu berbahaya. Mengerti ya saudara ya? Ketika saudara datang ke gereja, saudara mendengarkan pengajaran dan pengajaran itu berkuasa untuk membentuk pikiran kita, membentuk hati kita supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Alkitab nyatakan. Oleh karena itu saya serius di studi teologi ini, saya serius. Saya boros masalah publikasi jurnal, sangat amat boros sekali saudara. Dan doakan kalau tepat waktunya, kalau tidak tahun ini, tahun depan saya mau planning nulis jurnal internasional. Ya. Supaya apa? Supaya saudara semuanya itu terjamin pengajarannya.
Ya, ini kualitas mutu pendidik. Jadi percayalah saudara-saudara ada di tempat yang tepat. Saya dan Bapak Gembala tidak mungkin menyesatkan saudara. Kami berdua selalu belajar untuk memastikan bahwa saudara makan yang benar sehingga saudara kerohaniannya sehat dan Yesus nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah seri yang ke-13 saudara ya, Efesus 1 sampai 6 kita sampai di ayat yang keempat. Di bagian ini kita sudah bahas lebih dari 2 kali, saya rasa ini yang ketiga ya. Bulan lalu saya menjelaskan tentang bagaimana kita dididik untuk mengenal Yesus dengan benar. Yang pertama kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dulu. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia menderita atas nama saya dan saudara. Yesus mengalami apa yang namanya kesendirian di kayu salib. Dia ditinggal oleh Bapaknya karena dia harus menanggung dosa kita semuanya. Sehingga di dalam Yesus kita dibenarkan. Katakan bersama saya, di dalam Yesus saya dibenarkan. Saudara dibenarkan artinya di hadapan Allah kita bukan orang berdosa lagi. Amin saudara. Pembenaran itu tidak beda jauh dengan kelahiran baru. Pembenaran terjadi sekali untuk selama-lamanya. Orang yang lahir itu cuma lahir sekali, gak mungkin kan misalnya kayak saya gede kayak gini, sudah ganteng gini saya harus kembali ke rahim ibu saya, kembali lahir kan tidak mungkin. Tetapi ada yang namanya proses pengudusan, katakan bersama saya pengudusan, 2, 3. Nah pengudusan itu tidak beda jauh dengan anak-anak yang sedang dididik untuk dewasa karakternya. Saudara adalah umat yang sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Kebenaran Yesus diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi saya tidak akan melihat saudara sebagai orang berdosa. Saya melihat saudara sebagai umat tebusan Allah, orang benar. Dan orang benar diberkati bersama Abraham, keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta. Amin. Namun ingat, pengudusan itu prosesnya seumur hidup. Nah di dalam pengudusan ini ada hal yang dinamis yang terjadi. Perilaku kita mulai disesuaikan supaya selaras dengan manusia baru. Mengapa demikian? Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah ditebus, karena Yesus ada di dalam diri kita. Nah Yesus yang ada di dalam diri kita ini ingin keluar, ingin beraksi, ingin berinteraksi dengan siapapun. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar untuk mengenal bagaimana sih perilaku manusia baru itu. Oke, kita buka bersama-sama Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Ini masih seri yang panjang ya saudara ya. Saya berdoa tahun ini Efesus bisa habis. Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Oke, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, nanti ayat ke-32 kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bersama-sama, tetapi hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya saudara ya, dari 10 ayat ini saya akan bagi jadi 2 poin. Jadi pagi hari ini pelajarannya cuma 2 poin aja. Poin pertama adalah Efesus 4 ayat 22 sampai 24 itu tentang apa sih? Tentang bagaimana penebusan Yesus memperbarui kita. Ya, itu poin yang pertama. Kita akan lihat nanti ya, bagaimana penebusan Yesus itu membuat kita menjadi manusia baru. Ingat ya saudara ya, penebusan Yesus tidak pernah membuat kita menjadi manusia baik. Kalau cuma jadi baik, nggak usah jadi orang percaya. Oke? Barang second bisa baik kok, setuju? Ya, saudara yang jual beli handphone second akan diteliti dengan baik. Kalau baik dijual, dapat cuan, kan gitu. Tetapi kita bukan hanya sekedar barang baik. Kita adalah manusia baru. Katakan bersama saya manusia baru. Nah, kasih tahu sebelahnya, Anda manusia baru juga. Ya, itu bagian pertama. Nah, bagian yang kedua adalah bagaimana kebaruan tersebut berdampak pada kehidupan keseharian kita. Karena ingat kita diciptakan di dalam Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Jadi kita diciptakan dan ditebus, dibeli dengan darah Yesus, tidak untuk menganggur, tidak untuk bertekun di dalam dosa. Amin. Nah yang jadi masalah adalah, kalau kita tidak mengenal kasih karunia, kita akan dipush untuk berjuang melawan dosa dari diri kita sendiri. Ini kesalahan fatal. Tetapi di tempat ini saya akan beritahu saudara bagaimana menang atas dosa tanpa kekuatan kita, tetapi kita semata-mata mengandalkan Roh Kudus. Saya pagi hari ini membantah istilah yang berkata, nek watuk iso mari, watak bisa sembuh di dalam Yesus. Amin. Setuju ya saudara ya? Kita harus setuju. Batuk bisa sembuh, kalau watak apalagi. Kenapa? Watak kita yang lama disalib di dalam Kristus, watak Yesus yang baru, di dalam siapa? Di dalam saya dan saudara. Jadi watak bisa sembuh. Nah, bagaimana supaya watak bisa sembuh? Mari kita pelajari bersama-sama. Yuk, lanjut. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Melalui penebusan Yesus Kristus juga kita mengenakan manusia baru. Nah, mengenakan manusia baru merupakan istilah yang menegaskan karya penebusan Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus membuat saya dan saudara dipenuhi dengan kuasa Allah dan mendapat bagian dalam kehidupan ilahi. Luar biasa, penebusan Yesus Kristus membuat kita dipenuhi. Amin. Kita bukan orang yang kurang, kita orang yang dipenuhi karena Yesus menebus kita. Ingat, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Yesus sudah menebus kita, yang artinya kita itu sudah penuh di dalam Yesus. Tidak pernah kurang sesuatu yang baik. Yang jadi masalah adalah kita itu sering lupa kalau kita sudah penuh. Nah ini loh. Makanya tugas saya ngingatin, saudara semuanya adalah jemaat yang penuh di dalam Yesus. Saudara tidak perlu mencari validasi Allah. Allah selalu memvalidasi saudara karena Yesus sudah mati dan bangkit gitu loh. Amin. Allah mengakui kita adalah anak yang dikasihi karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak datang? Kalau Yesus tidak datang, kita akan menjadi manusia berdosa yang dikuasai dosa. Perhatikan, menjadi manusia berdosa yang dikuasai dosa. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar kata kerja, berbuat, melakukan, tidak. Tetapi dosa itu juga bertindak sebagai kata benda, bertindak sebagai tuan. Ya saudara ya, begini.
praktiknya seperti apa dosa itu sebagai Tuhan? Begini saudara, Paulus di dalam Roma 7 menjelaskan, aku ingin berbuat yang baik tapi yang jahat muncul. Contoh misalnya nih, saudara tahu mengampuni itu adalah hal yang baik. Setuju? Amin? Mengampuni adalah hal yang baik, tetapi kita belajar untuk mengampuni, namun kita tidak bisa melakukannya. Nah, itu artinya kita ada di bawah hukum dosa. Jadi dosa itu seperti tuan, ya, kita seperti budak. Kita tuh seperti sapi yang ditindik hidungnya. Lalu dosa itu menggeret kita ke segala kekotoran. Kita digeret terus kita harus menikmati segala kekotoran demi segala kekotoran. Jauh dari dalam lubuk hati kita selalu berkata, aku gak pengen seperti ini. Aku tahu ini salah tetapi aku gak punya kekuatan untuk keluar. Nah itu namanya dikuasai hukum dosa. Ada yang pernah mengalami seperti itu saudara? Mau sabar tapi susahnya setengah mati. Nah kita dikuasai hukum dosa. Kalau Yesus tidak datang. Tetapi dia datang, dia menebus kita dengan jalan, dia memberikan dirinya untuk menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Sehingga pagi hari ini saya dan saudara adalah hamba Allah, bukan hamba dosa. Amin. Kita tidak dikuasai dosa lagi. Dosa tidak berkuasa karena kita ada di bawah kasih karunia. Kasih karunia bukanlah surat izin untuk berbuat dosa. Justru sebaliknya, kasih karunia adalah kuasa Allah untuk membuat kita menang atas dosa. Oke. Jadi jelas penebusan Kristus membuat kita utuh. Peristiwa salib, nah ini dia, Bapak Gembala selalu memakai istilah ini. Peristiwa salib adalah peristiwa yang mempertukarkan hidup kita dengan Yesus. Hidup kita adalah hidup yang dipertukarkan. Maksudnya bagaimana? Misalnya nih, saya punya handphone. Saya bilang sama Immanuel, Min, tukeran handphone yuk. Artinya handphonenya Immanuel jadi punya saya, handphonenya saya yang bagus itu jadi punyanya Immanuel. Tukeran saudara. Nah sama di kayu salib seperti itu. Hidup kita yang busuk, dan coba kita tutup-tutupi dengan hal yang baik, itu semuanya diminta Yesus di kayu salib. Yesus berkata, sini, yang buruk sini semuanya, aku tanggungnya. Makanya saudara ya, di hadapan Allah sebenarnya kita ini buruk semua, nggak ada yang baik loh. Tetapi Yesus mau untuk menanggung ketidakbaikan kita. Yesus mau menanggung segala kelemahan kita supaya kita diperkuat di dalam Yesus. Ingat, diperkuat. Kita bukan menguatkan diri sendiri, enggak bisa. Diperkuat di dalam Yesus, yang memperkuat siapa berarti? Yesus, amin. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Nah ini loh, proses penukaran ilahi terjadi di kayu salib. Pagi hari ini saya ingatkan bahwa hidup Yesus itu adalah milik kita semuanya. Amin. Katakan bersama saya punya hidupnya Yesus. Kalau saudara punya hidupnya Yesus, berarti apapun bisa terjadi. Tapi sukacita jalan terus. Amin. Amin saudara. Kalau hidupnya Yesus ada di dalam saudara dan saudara sadar itu, saudara tidak akan pusing tanggal muda, tanggal tua. Karena kita hidup dari persediaan ilahi. Ya hidupnya Yesus loh, mau apa? Amin. Kalau sudah bicara masalah tanggal tua, tanggal muda, semangat aja. Ya memang kita orangnya berkelimpahan kok saudara, kita berkelimpahan di dalam Yesus. Jadi tenang saja saudara, kebutuhanmu dan kebutuhanku itu semuanya tercukupi karena penebusan Yesus. Amin. Dan ingat, pertukaran ilahi itu terjadi cuma sekali. Sekali, ya. Ini peristiwa yang sudah terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya scrolling Instagram saya dan saya lihat satu posting ya. Saya nggak bisa validasi ini benar apa enggak. Tetapi NASA itu membuktikan bahwa peristiwa kematian Yesus benar terjadi. Sekitar tanggal 3 April tahun 33 katanya begitu.
pada tanggal 3 April tahun 33 itu matahari dihitung. Ternyata ada anomali di dalam perhitungan matahari tersebut. Karena saat Yesus mati, mataharinya gelap. Pada saat itu NASA menjelaskan itu gerhana. Itu artinya apa? Kematian Yesus benar terjadi, sudah terjadi dan dampaknya buat kita. Oke? Jadi pagi hari ini jangan pernah meragukan salib Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah. Kalau saudara, di dalam perenungan saudara, jangan pernah berkata, kok hidupku gini-gini saja. Mulai berani berkata, di dalam Yesus aku cakap menanggung segala sesuatu. Karena Yesus sudah membayar lunas loh. Harganya sudah lunas dibayar. Kita nggak mampu bayar, tapi kita dibayarin di dalam Yesus. Amin. Itu yang terjadi penebusan Yesus. Nah saudara, di dalam penebusan Yesus, saudara mendapatkan apa yang namanya bagian dalam kehidupan ilahi. Bahasa teologisnya begini, penebusan Yesus membuat kita berbagian dengan Allah. Contoh, firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Nah perhatikan baik-baik. Kepala dan tubuh ini adalah satu, tidak terpisahkan. Betul ya? Kepala dan tubuh ini punya kehidupan yang sama. Melalui penebusan Yesus, saudara memiliki kehidupan Allah itu sendiri. Halo, selamat pagi jemaat yang ditebus. Melalui penebusan Yesus, saudara berbagian dengan Allah. Kita memiliki kehidupan Allah. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa mengasihi Putra, Roh Kudus menjadi saksi kasih itu. Dan kita menjadi bagian dari yang dikasihi Bapa karena Yesus, amin. Tugas Roh Kudus ngingetin terus, Roh Kudus ngingetin setiap hari, kamu adalah umat yang dikasihi, Yesus sudah mati buat kamu. Besoknya Roh Kudus ngingetin terus, kamu adalah umat yang dikasihi, Yesus sudah mati buat kamu. Dan setiap hari saudara diingatkan bahwa saudara adalah umat tebusan Allah. Luar biasa, itu adalah hal yang Yesus kerjakan bagi kita semuanya. Menjadikan kita manusia baru. Ada lagi enggak? Ada lagi, yuk next yuk. Nah ini dia, penebusan Yesus Kristus membawa kita menjadi ciptaan baru. Ya. Di mana ciptaan baru tersebut membuat pikiran kita diperbaharui senantiasa. Karena kita adalah ciptaan baru dalam gambar Allah yang kudus, luar biasa. Saudara adalah ciptaan baru dalam gambar Allah yang sangat amat kudus. Sangat amat kudus. Ingat saudara ya, perhatikan baik-baik. Kekudusan itu bukan perilaku kita untuk menghindari hal-hal yang jahat. Kekudusan itu Yesus dalammu. Nanti saya akan jelaskan ya, saya akan jelaskan kalimat per kalimat ini. Nah, karena kita gambar Allah yang kudus, maka hal ini melibatkan penanggalan total atas kejatuhan kita yang lama dan mengenakan kemanusiaan yang baru dengan penuh rasa syukur. Di Taman Eden, ya, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kelolalah, kuasailah. Perhatikan baik-baik. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kuasailah. Berarti Adam dan Hawa harus berkuasa di Taman Eden. Nah, di tengah hari, tiba-tiba ada ular muncul. Harusnya Hawa berkuasa atas ular itu. Betul? Namun Hawa memberikan otoritas itu kepada sang ular itu. Yang membuat dosa itu masuk, merusak semua umat manusia. Oke, kalau cuman sekedar Hawa gak fair. Hawa dan Adam, pertanggungan jawab ditanyain Adam. Jadi dua manusia itu salah semuanya di hadapan Allah. Harusnya manusia berkuasa, namun manusia di Taman Eden memberikan otoritas itu kepada iblis. Sehingga gambar Allah di dalam diri kita rusak total. Ada orang yang beranggapan begini, serusak-rusaknya manusia masih bisa berbuat baik. Oke? Serusak-rusaknya manusia masih bisa berbuat baik. Kalau gitu kita harus setuju dong. Kita harus setuju, Hitler itu rusak enggak? Rusak, tapi bisa berbuat baik enggak? Bisa.
Kalau gitu kita harus setuju dong. Siapa coba tokoh Indonesia yang sangat amat jahat? Pelaku bom Bali yang sudah ditembak mati itu. Jahat gak dia? Jahat. Tapi bisa berbuat baik gak? Bisa. Kalau cuman ukurannya baik, saya bisa pakai argumentasi itu untuk menyematkan kebaikan kepada orang-orang yang jahat. Pertanyaannya itu bukan baik atau tidak, standar siapa? Kalau standar Allah, Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti di hadapan Allah, gambar Allah itu sudah rusak. Saudara, kita nggak bisa berdiri di atas dua pemahaman yang berbeda. Nggak bisa. Tetapi syukur bagi Allah di dalam Yesus. Dia merestorasi kita. Amin. Sehingga gambar Allah yang rusak itu diambil, ditanggung Yesus di kayu salib, dan Kristus dengan segala kemuliaannya diberikan kepada kita. Sehingga saat ini kita adalah orang yang dikuduskan. Amin. Dikuduskan itu artinya apa sih? Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Kita dipisahkan dari dunia yang jahat ini untuk bersekutu dengan Allah. Amin, saudara? Saudara saat ini sedang dikuduskan. Buktinya apa? Banyak orang-orang di luar sana yang kalau minggu pagi memilih untuk naik sepeda, ikut Car Free Day. Tetapi saudara memilih untuk datang ke gereja. Nah, ini artinya saudara meresponi proses pengudusan. Amin. Saudara juga dikuduskan melalui care group. Makanya saudara, ayo kita datang care group. Ikut care group. Puji Tuhan mau ada care group baru. Dan saya terus nge-push kita semuanya untuk kita punya komunitas bertumbuh bersama. Kita juga dikuduskan melalui apa? Melalui daily devotional setiap pagi. Saudara bisa cek di website, saudara bisa install aplikasi gereja. Itu adalah proses pengudusan yang membuat kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia baru. Jadi di gereja ini tidak pernah kurang untuk mengingatkan saudara, selalu mengingatkan saudara. Setiap pagi, bagi saudara yang subscribe di channel WA, GBI Kudus, itu jam 12, jam 1, jam 2 pagi itu sudah muncul tuh devotionnya. Yang mengingatkan kita bahwa kita tuh manusia baru loh. Hidupmu tuh hidupnya Yesus loh. Amin. Jadi harga kita semahal siapa? Kok enggak yakin? Harga kita ini semahal siapa, saudara? Semahal Yesus. Saudara utuh, lengkap, sempurna di dalam Yesus. Amin. Kita tidak usah mencari validasi orang, tapi kita itu sudah divalidasi di dalam Yesus. Tenanglah di dalam Yesus. Dia adalah juru selamat kita yang sempurna. Amin, saudara. Nah, itu 2 poin. 2 poin di poin pertama ya. Poin pertama, bagaimana kita tuh dirubah menjadi manusia baru. Penebusan Kristus membuat kita menjadi manusia baru. Jadi pagi hari ini kita adalah manusia baru. Nah, poin kedua, kira-kira manusia baru kita tuh seperti apa sih? Nah, ini dia. Ini menarik ini. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Tadi kita sudah bahas 22 sampai 24. Sekarang Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Seperti apa sih perilaku manusia baru itu? Ada perilaku-perilaku yang muncul sebagai ekspresi manusia baru kita. Jadi saudara, saat kita menyadari kita adalah manusia baru, ekspresi itu muncul. Ya. Ekspresi manusia baru itu apa? Yang pertama, mengatakan kebenaran, mengendalikan kemarahan, kejujuran dalam pekerjaan, kebaikan dalam berbicara, pengampunan, kasih, pengendalian diri secara seksual. Hal tersebut adalah hal praktis yang muncul karena manusia baru kita di dalam Yesus Kristus. Nah ini namanya proses pengudusan. Kalau tadi kita membahas proses pembenaran. Nah proses pengudusan ini adalah proses seumur hidup. Kita terlibat di dalam proses pengudusan ini. Saya juga ada di dalam proses pengudusan, saudara juga sama. Kita semuanya bersama-sama, saudara. Jadi jangan takut, mari kita saling mengingatkan bahwa kita adalah umat tebusan Allah, amin. Nah,
Berbicara tentang manusia baru, yang pertama adalah manusia baru itu tidak pernah berbohong. Nah, enggak ada yang amin nih. Manusia baru, ya saudara ya, adalah ekspresi manusia baru adalah mengatakan kebenaran. Jadi di dalam Yesus kita tidak diciptakan untuk berbohong. Di dalam Yesus kita tidak diciptakan untuk mencitrakan diri dengan kebohongan. Sekarang kan zamannya pencitraan ya saudara ya. Ada orang mencoba untuk mencitrakan dirinya, saya ini orang yang sukses. Caranya macam-macam. Entah itu benar atau entah itu salah, warnanya sudah abu-abu. Tetapi kita enggak seperti itu saudara. Halo? Halo? Kenapa demikian? Karena kita mengingat 1 Timotius 4 ayat 15, kerjakanlah terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati, sehingga bukti keyakinan dan pelayananmu semakin terlihat jelas di hadapan semua orang. Allah mengajari kita untuk kita berfokus di dalam pekerjaan kita dengan kuasa Kristus. Kita tidak dipanggil untuk membuktikan diri, perhatikan baik-baik. Kita tidak dipanggil untuk membuktikan diri. Allah telah membuktikan dirinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tugas kita adalah percaya dan bekerja. Amin. Katakan bersama saya, tugas saya adalah percaya dan bekerja. Kita tidak dipanggil untuk mencitrakan diri dengan penuh kebohongan. Itu bukan manusia baru. Dan itu bukan saudara. Mau contoh, mencitrakan diri penuh dengan kebohongan. Gampang aja. Misalnya nih, saya mencitrakan diri bahwa saya ini adalah pelajar yang sukses. Wah, saya bisa ambil transkrip nilai orang, saya edit namanya, saya edit transkripnya. Misalnya Daniel Pesah Pronugroho, STT Jakarta gitu. Transkripnya tak ganti 4,00. Bisa enggak? Bisa. Supaya orang lain lihat saya hebat. Apakah itu manusia baru? Dan saudara tidak demikian. Amin. Bekerja, fokus bekerja, nanti orang lain lihat. Bukan kita membuktikan diri tapi kerja kisah nol. Enggak, itu namanya omong besar. Omong besar itu begini loh, enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, tetapi membuktikan diri, aku ini kerja loh. Aku dekat sama orang-orang terkenal loh. Padahal nol besar. Itu bukan kita. Amin saudara. Manusia baru bekerja karena kuasa Kristus. Orang lain yang lihat, oh ternyata si A ini bekerja sungguh-sungguh. Oh ternyata si B ini bekerja sungguh-sungguh. Kualitas itu muncul karena Kristus. Bukan untuk membuktikan bahwa kita itu hebat. Kita enggak hebat, Yesus yang hebat kok. Amin saudara. Kita dipanggil untuk berkata jujur. Kenapa orang itu ingin mendapatkan pengakuan? Karena dirinya enggak utuh. Perhatikan, mengapa orang itu ingin diakui? Karena dirinya enggak utuh. Tetapi saudara itu utuh di dalam Yesus loh. Amin. Kita enggak usah nyari pengakuan. Saya tidak mau mencari pengakuan karena saya sudah diakui Yesus di atas kayu salib. Orang mau mengakui saya pintar, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tidak pernah berkurang karena saya puas di dalam Yesus. Saudara pun demikian. Let's say mungkin katakanlah ada yang berbicara, wah keluargamu kok kayak gini toh. Tenang saja, keluargaku aman di dalam Yesus. Tugas saya adalah percaya dan bekerja, udah selesai. Amin, amin saudara. Ini pengharapan ya, ini pengharapan. Nah yang kedua, ekspresi manusia baru adalah mengendalikan kemarahan. Katakan bersama saya mengendalikan kemarahan. 2, 3. Marah boleh enggak? Boleh. Marah boleh kalau menegakkan prinsip. Ya. Namun yang bahaya adalah dikuasai amarah. Nah ini saya mau cerita tentang diri saya. Saya pernah konsultasi ke psikolog, saudara ya. Jadi saya punya sahabat psikolog, saya pernah nulis jurnal sama beliau. Beliau mengajar di salah satu universitas ya.
Saya konsultasi sama beliau. Saya cerita tentang diri saya apa adanya. Nah, beliau ngasih diagnosis gitu. Diagnosisnya beliau adalah saya ini orang yang adrenalin junkie istilahnya. Adrenalin saya itu naik. Saya ditanyain, Pak Daniel, tekanan darahnya berapa? Oh, tekanan darah saya 100, bawahnya ya 80-75 lah. Cenderung rendah kok. Gulanya rendah, triglyceridnya rendah, puji Tuhan. Masih dikasih sehat, puji Tuhan saudara, amin. Tetapi saya didiagnosa adrenalin saya itu naik. Jadi saya itu suka kegiatan yang memicu adrenalin. Yang kedua, perhatikan ini membahayakan. Ketika adrenalin saya naik, ya, kata-kata saya itu volumenya kencang banget dan menyakiti istri saya. Ya sayang ya? Udah 10 tahun nikah kita. Masih mengeringin rambut istri. Ayo para suami-suami, mari kita keringkan rambut istri kita masing-masing. Oke, kembali ke cerita ya. Beliau berkata begini, coba Pak Daniel atur makan. Jangan makan makanan yang menaikkan adrenalin. Oke, karena saya sudah tahu masalahnya, saya berdoa, Tuhan tolong adrenalin saya. Saya nggak pengen ketika saya ngomong kencang dikira orang lain malah. Begitu. Karena memang adrenalin itu membuat saya suka marah. Terkadang ketika saya marah, nah perhatikan ketika saya marah, dulu ketika saya masih nakal, ya, kalau saya marah korbannya piring, meja, remote itu hancur semua. Alasannya, oh saya tidak mau memukul istri saya, lebih baik saya banting barang. Itu adalah alasan manusia lemah, saudara. Ternyata bukan gentle. Tetapi setelah saya tahu rahasia ini, saya utuh di dalam Yesus, saya enggak mengeluarkan effort yang banyak untuk berubah. Kasih Allah yang membalut hati saya secara sempurna sehingga ketika saya ngomong sama istri saya, volumenya itu sudah soft dan lembut. Bukan saya berupaya enggak loh, tetapi saya mengizinkan Allah bekerja. Amin. Nah itu, ketika saya marah, saya cenderung diam. Tuhan tolong aku marah, tolong supaya marah ini tidak berlebihan. Nah saudara perhatikan baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak kita memang harus disiplin anak, betul? Halo? Betul ya, anak harus disiplin, tetapi jangan pernah lampiaskan kemarahan saudara karena hal-hal yang lain. Mungkin jengkel di kerjaan atau apa segala macam kepada anak. Kalau marah, marahlah, berdoa dulu sebelum marah. Enggak jadi marah puji Tuhan, tetapi kata-katamu dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat anak kita mengerti. Oh maksud papa mama seperti itu. Ingat, manusia baru membuat kita bisa marah yang terkontrol. Tidak membabi buta. Oh enggak enak, tidak membabi kecap. Amin saudara. Ya, tenang, ini proses. Kita enggak bisa sempurna, yes, tapi kita disempurnakan. Jadi taruh harapan Tuhan, aku percaya bagi saudara yang orangnya enggak sabaran, percayalah Yesus membuat saudara sabar. Terus belajar firman, nanti Roh Kudus akan menguatkan saudara. Nah itu adalah ekspresi manusia baru. Lanjut ya, kejujuran dalam pekerjaan. Nah ini juga penting, manusia baru kita itu sukanya jujur. Saya bersyukur di gereja kita ada notaris yang kejujurannya itu sudah berkualitas. Dia notaris yang ya dibilang 3 tahun baru di Kudus. Ketika saya ngobrol sama beliau bilang gini, saya enggak tega, saya bisa enggak mainin dokumen? Bisa. Gampang saudara, main dokumen itu gampang kok. Tinggal sama ini, gadeng ini, gadeng ini, gadeng ini, gadeng ini, gadeng ini, gadeng ini, dapat cuan. Tetapi beliau bilang sama saya enggak mau seperti itu. Saya pernah disuap sekian ratus juta, tapi saya enggak mau. Karena apa? Karena itu dosa. Karena itu dosa.
Oh saya melihat, oh ini notaris yang berbeda. Notaris yang manusia baru. Saudara, manusia baru kita suka kejujuran loh. Amin saudara. Jujur. Kalau kerja jam 4 pulangnya jam setengah 4. Oh itu bukan jujur. Kerjalah yang jujur. Percuma gini saudara, tidak ada istilah nek jujur pasti ajur, tidak ada. Enggak ada. Siapa yang menjamin? Allah sendiri, kan Allah pembelanya. Amin saudara. Amin, amin, amin. Ini kan etos kerja ini kan etos kerja. Kita tidak mengakali pekerjaan kita. Cerdik, yes. Tetapi jujur, yes. Cerdik itu membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien tanpa mengorbankan kejujuran. Nah, perhatikan. Kalau kita upayakan kejujuran dari dalam diri kita sendiri, kita pasti hitung-hitungan. Karena kenapa? Karena kalau aku bohong, aku dapat duit kok. Iya kan? Kalau aku bohong, aku dapat duit. Aku kasih Pak Pendeta supaya gak usah bahas yang bohong-bohong. Bisa kok. Tetapi tidak dengan saudara. Saudara adalah orang yang jujur karena saudara manusia baru. Amin. Nah itu. Kalau saudara jujur di dalam pekerjaan, Tuhan akan promosikan. Amin. Nah, kebaikan dalam berbicara. Nah, ini dia. Lidah itu bagian kecil di dalam tubuh tetapi punya efek yang cukup mengerikan ya. Saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 15. Tolong dong Kak. Oke, Christian bukain Yakobus 3 ayat 15. Sorry, Yakobus 3 ayat 5 sampai 12. Maaf. Supaya kita baca bahasa bersama-sama. Yakobus 3. Oke, thank you. Best banget. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat. Nah, di dalam manusia baru kita, ya saudara ya, ekspresi manusia baru adalah berbicara yang baik. Amin. Amin saudara. Berbicara kebenaran, berbicara yang baik, katakan ya apabila ya, katakan tidak apabila tidak. Itu adalah ekspresi manusia baru. Itu adalah ekspresi yang Allah ingin munculkan, bukan kita upayakan. Jadi ketika kita berbicara, kata-kata kita itu penuh dengan berkat. Saya tidak berbicara masalah motivasi loh, bukan loh. Kata-kata kita penuh dengan berkat. Amin. Kita tidak dipanggil untuk membocorkan rahasia orang. Kita tidak dipanggil untuk bergosip. Amin saudara. Kita dipanggil untuk memberkati. Coba ngomong sama sebelahnya, Tuhan Yesus memberkatimu. Ngomong sama sebelahnya, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah itu kan latihan kan? Saya berdoa ketika saudara ngomong Tuhan Yesus memberkatimu. Sama seseorang yang sedang kena masalah, ketika pulang dari gereja masalahnya selesai. Ya, kata-kata kita punya kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Tetapi Roh Kudus mengajari kita supaya ucapan kita ini benar. Itu kuasa Roh Kudus. Oke, next yuk. Ini poinnya agak banyak, ya, nggak apa-apa lah ya. Yuk, kembali ke PowerPoint, Christian. Oke, good, very good. Terus pengampunan, kita dipanggil untuk mengampuni, ya. Berbicara masalah pengampunan, sesama orang percaya, kita penting untuk kita mengalirkan pengampunan sesama orang percaya, saudara. Karena Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, pengampunan itu muncul dari kasih. Kenapa? Kita dikasih terlebih dahulu. Dan poin yang penting ini dia, ekspresi manusia baru adalah pengendalian diri secara apa? Secara seksual. Ayatnya berkata demikian. Maksudnya apa ini pastor? Nah ini menarik. Bentar, saya cek dulu. Begini saudara, ya, ini poin yang terakhir penting juga. Karena Allah mendesain seksual itu semenjak di Kejadian. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, beranak, cuculah. Lah, gimana caranya? Bertelur, kan tidak loh. Ya kan? Jadi seks itu hal yang kudus. Tetapi dosa merusak hal tersebut. Laki-laki itu otaknya,
pikirannya itu bisa dikuasai tanpa dia sadari loh. Bisa dikuasai seks tanpa laki-laki itu sadari. Makanya kita para laki-laki hanya bisa mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan itu membersihkan pikiran kita. Apa yang terjadi ketika kita tidak menguasai hawa nafsu seksual? Kita akan berakhir seperti Salomo. Ya. Salomo itu adalah every man's dream. Wah, apa itu artinya? Salomo itu impian semua laki-laki karena istrinya 1000. Oke. Jadi ini serius. Jadi mau sama siapa, mau kapan, mau bagaimana, dia bisa wujudkan hal terliar di dalam pikirannya. Namun di akhir hidupnya Salomo bilang apa? Semuanya sia-sia. Berarti Salomo ngomong, pengalamanku dengan apa yang aku miliki termasuk istri-istriku itu sia-sia. Daud juga jatuh karena nafsu seksual. Namun kita manusia baru, kita harus meminta Roh Kudus menjagai kita. Amin. Jadi Bapak Ibu semuanya pagi hari ini ingat, izinkan diri kita dibentuk oleh kasih Kristus. Ya, supaya apa? Supaya sikap-sikap ini itu muncul secara ilahi dan natural. Nah, bagaimana caranya supaya sikap-sikap ini tuh bisa muncul? Yuk PowerPoint selanjutnya yuk. Hal yang kita pelajari tadi itu bukan sifatnya legalis, saudara. Saya tidak menuntut saudara. Ya. Ini bukan perintah legalis, tetapi pengajaran yang mengajarkan kepada kita, perhatikan. Bagaimana kasih karunia yang memperbaharui kita juga mendorong kekudusan pribadi dan tentang bagaimana kasih karunia mendorong kesaksian pribadi. Jadi sikap-sikap luhur yang sudah saya jelaskan itu bukan perintah legalis. Tidak, itu adalah ekspresi normal manusia baru di dalam Yesus. Dan itu adalah ekspresi normal saudara di dalam Yesus. Karena kita semuanya manusia baru. Jadi karena kita manusia baru, kita akan punya etos kerja yang baik. Karena kita manusia baru di dalam Yesus, kita berkata yang jujur. Karena kita manusia baru di dalam Yesus, para suami akan mencintai istrinya sedemikian rupa. Para suami katakan, demikianlah juga karena manusia baru di dalam Yesus, para istri akan mengasihi suaminya. Para istri katakan, amin. Kasih karunia yang memperbaharui kita, katakan bersama saya, kasih karunia memperbaharui aku. Amin. Kasih karunia membuat keluarga kita bahagia. Kasih karunia mendorong kekudusan pribadi. Kasih karunia mendorong perilaku hidup benar. Kita tidak mengupayakan itu, kita cuma ranting, Yesusnya pokok. Jadi ini adalah cara untuk kita berubah dengan cara yang sangat amat menyenangkan dan bersuka cita. Karena bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Nah kalau Yesus yang hidup, sudah pasti Yesus kan gak pernah bohong saudara, amin. Yesus juga gak pernah curang. Yesus penuh kuasa, kita pun penuh kuasa. Ini saya cerita sedikit ya, karena ini spoiler ya saudara ya. Sebenarnya ketika saya membaca ini, dan saya melanjutkan di Efesus 5 itu juga membahas suami istri loh. Nah ketika saya baca ini, saya ngomong sama istri saya, kita tuh sudah 10 tahun menikah ya sayang ya. 10 tahun menikah. Ada banyak hal yang kita lewati. Tetapi saya itu berdoa sama Tuhan gini, Tuhan aku pengen dong Tuhan, boleh enggak sih aku itu ketika aku melihat istriku rasanya seperti pacaran dulu? Wah langsung diam semuanya ini. Para suami, yuk kita berdoa seperti itu yuk. Nah yang amin cuma satu doang. Para suami berdoalah, Tuhan boleh gak sih ketika aku lihat istriku, aku pengen perasaan cinta itu muncul karena Engkau. Boleh enggak? Boleh banget saudara, kan kasih karunia yang bekerja bukan kita toh.
Saya berdoa supaya doa yang saya panjatkan kepada Tuhan juga saudara panjatkan kepada Tuhan. Amin. Saudara, istri saya itu selalu ngasih ngirim reels Instagram ya. Katanya itu istri itu pembawa hoki karena istri itu seperti brankas. Terus ada satu reels yang cerita kalau ketika para suami masih berjuang, wah istri yang menemani. Ketika suami sudah punya uang, mulai kenakalannya muncul, cari yang lain. Nah disitulah kehancuran. Gak usah kayak gitu, Alkitab sudah ngasih tahu, Salomo, betul? Tetapi di sini suami-suami yang ada adalah suami-suami yang mencintai istri karena Yesus. Amin. Istri pun demikian, mencintai suaminya karena Yesus. Amin, Bapak Ibu semuanya. Nah ini loh, kasih karunia membuat kita gak usah paksa-paksa. Saudara, kalau lihat saya sama istri kan seperti orang pacaran kan? Itu tidak dibuat-buat loh, memang apa adanya. Bagaimana kalau saya ajak saudara silakan nginap di rumah saya, lihat saya sama istri saya kayak gimana? Itu terjadi karena natural. Ya karena saya berdoa, Tuhan aku ingin supaya cinta itu muncul. Supaya deg-degan itu muncul lagi. Amin. Amin. Kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Oke. Seperti itu. Rey sabar ya Rey ya. Sabar ya Rey ya. Oke, terus jadi kasih karunia itu menyadarkan kita bahwa sifat kita, inner self kita itu berbeda. Kasih karunia Allah membuat kita itu aman. Nah, sekarang begini saudara. Kasih karunia tidak membawa kita untuk menjalani kehidupan yang sifatnya legalisme. Tapi sebaliknya, justru kasih karunia membuat kita terhindar dari hal-hal negatif dan konsekuensi yang tidak perlu. Contoh, ekspresi manusia baru adalah kejujuran. Nah, ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia baru di dalam Yesus dan kita tidak jujur, konsekuensinya adalah orang tidak percaya sama kita. Setuju? Setuju? Tetapi kalau kita mengajarkan kasih karunia Allah, kita bisa jujur. Dengan demikian pekerjaan kita aman. Jadi kasih karunia Allah itu menghindarkan kita dari segala macam konsekuensi yang enggak perlu. Apa jadinya kalau kita ini dikuasai amarah dengan brutal dan kita tidak mengandalkan kasih karunia Allah, kita akan merusak diri sendiri dan orang lain. Apa jadinya kalau kita dikuasai oleh nafsu seksual terlalu berlebihan, tetapi kita tidak mengandalkan kasih karunia Allah? Yang terjadi adalah kita merusak rumah tangga, kita merusak anak-anak. Tetapi kasih karunia Allah menjagai kita, memberikan kita kuasa untuk kita terhindar dari konsekuensi yang tidak perlu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, latihan perilaku ini sebenarnya untuk mengamankan kita loh. Allah tidak ingin kita itu terlibat sama drama yang enggak perlu. Allah ingin kita itu bisa hidup melayani Dia, berfungsi secara maksimal baik di pekerjaan Tuhan dan profesi. Itu kasih karunia Allah. Oleh karena itu andalkan Dia. Amin saudara. Nah tugas kita orang percaya apa? Yuk next yuk. Penebusan Yesus Kristus membentuk perilaku kita. Jadi perilaku kita itu bukan dibentuk dari usaha diri kita, tidak. Penebusan Yesus membentuk perilaku kita oleh karena kuasanya. Sejauh kita mengandalkan kuasa Allah, di situ kita berubah. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan kuasa Allah, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ya enggak ada berubah. Nah perilaku hidup yang mulia merupakan hasil dari kasih karunia Allah yang senantiasa mengalir memperbarui pikiran kita. Jadi pikiran kita itu harus dibaharui. Caranya bagaimana memperbarui pikiran? Datang ibadah, ikut care group, baca renungan, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau tidak mau tumbuh ya tidak usah baca Alkitab, tidak usah berdoa kan gitu toh. Setuju? Setuju kan? Kan sederhana toh. Saudara mau bertumbuh, saudara mau tekun di dalam kasih karunia Allah, datang ibadah, ikut care group. Ulangi lagi firman ini. Nanti sore akan tayang di YouTube, saudara bisa ulangi kembali. Semakin saudara mengulangi kembali,
semakin saudara memahami. Sama seperti anak yang dituntun ayahnya naik sepeda. Awalnya jatuh-jatuh dulu. Tetapi sang anak itu kemudian mempelajari, oh cara naik sepeda begini, bagaimana cara menjaga keseimbangan. Nah, ketika saudara mengulang kembali apa yang kita pelajari, saudara akan mengerti, oh Roh Kudus itu kerjanya seperti ini. Oke, kalau begitu aku mengandalkan Tuhan seperti ini. Seperti itu. Dan kita akan terus ya, saudara, kita akan berproses terus. Saya tidak akan membiarkan saudara berproses seorang diri. Kita sama-sama berproses. Amin. Oke. Hubungannya apa sama tema tahunan ini? Yuk next yuk. Hubungannya dengan hidup secara ilahi. Penebusan Yesus Kristus menjadikan kita manusia baru dan memampukan kita untuk hidup secara ilahi. Hanya melalui penebusan Yesuslah kita diubah menjadi manusia baru. Dan penebusan Yesus Kristus membawa kita mengalami kuasanya sehingga kita hidup secara ilahi. Saudara adalah umat tebusan Allah. Oleh karena itu hiduplah secara ilahi karena Kristus. Amin. Oke, kesimpulannya. Nah, kalau sudah kesimpulan berarti sebentar lagi mau pulang. Yang pertama adalah saya dan saudara adalah umat tebusan Allah yang diciptakan untuk hidup bagi Dia. Amin. Tugas kita adalah terus-menerus menaruh iman di dalam Yesus dan dibentuk oleh pengajaran akan Kristus. Apakah proses pengudusan ini sekali jadi? Tidak. Tidak, saudara. Saudara bisa jatuh. Saudara bisa jatuh. Perhatikan baik-baik, ini penting. Saudara bisa jatuh, saya pun sama. Oleh karena itu mari kita saling mendoakan. Amin saudara. Ini serius loh, ini serius. Saudara bisa jatuh, saya juga bisa jatuh. Kita ini semuanya manusia yang sudah rusak, saya juga. Tetapi kita ada di tempat ini untuk kita menaruh fokus kepada siapa? Yesus. Ketika kita mengerti, gini. Ketika kita melihat saudara seiman kita sedang jatuh, jangan dihakimi. Doakan yang terbaik supaya orang yang sedang jatuh itu mengenal Yesus. Amin. Ketika saya jatuh, apa yang saudara akan lakukan? Selamat pagi. Ketika saudara jatuh, tugas saya adalah tidak menghakimi saudara, tidak menghukum. Karena firman Tuhan berkata apa? Tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Tugas saya adalah, ayo bangkit lagi, lihat Yesus. Saya bisa jatuh enggak saudara? Bisa. Apa yang akan saudara lakukan? Hal yang sebaliknya. Sepakat? Saya tidak berbicara, saya tidak permisif loh ya. Karena kemungkinan itu bisa terjadi. Oleh karena itu mari kita sebagai satu tubuh Kristus kita saling mengingatkan. Ya, kita tidak dipanggil untuk menghakimi, kita dipanggil untuk saling mengingatkan bahwa Yesus sudah menebus kita semuanya. Bangkit, fokus kepada Dia lagi. Amin. Setuju? Setuju? Oke, tutup Alkitab saudara. Mari pemain musik maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami adalah umat tebusan Allah yang sudah ditebus melalui kematian Yesus Kristus secara sempurna. Sehingga kami saat ini memiliki hidupnya Yesus. Karena kami memiliki hidupnya Yesus, maka perilaku-perilaku yang mulia itu akan muncul satu demi satu. Kami percaya Bapa, di dalam proses pengudusan ini, Roh Kudus akan bekerja menemani kami, menyertai kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami berhenti dari upaya diri kami sendiri, dan kami mulai mengandalkan Yesus yang adalah pokok anggur kami. Dan kami akan diubah sesuai dengan kebenaran firman. Kami percaya Bapak sebagai satu komunitas tubuh Kristus, Yesus berjanji bahwa alam maut tidak berkuasa. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus alam maut di tempat ini tidak berkuasa. Di sini yang berkuasa adalah kuasa penebusan Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini, yang bekerja Engkau sertai dengan kuat kuasa-Mu, yang sekolah Engkau sertai dengan hikmat-Mu. Kami percaya Bapak, prestasi-prestasi pekerjaan itu akan muncul dari kehidupan jemaat. Dan kami juga percaya prestasi-prestasi akademik juga akan muncul di dalam kehidupan anak-anak mahasiswa di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, dan pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat.
Saudara yang dikasihi Allah, tetap andalkan Yesus karena Dia adalah pokok anggur kita yang hanya bisa kita andalkan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya untuk menguatkan kita kembali supaya kita mengenal Kristus lebih lagi. Oleh karena itu saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai malam siang hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan